Banjir yang sebelumnya merendam 14 kecamatan di sejumlah titik lokasi berbeda di Kota Makassar sudah surut. Alhamdulillah ya MJ Listener. Warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah sambil melakukan bersih-bersih. BMKG wilayah 4 Makassar, Sulawesi Selatan tetap mengimbau cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi terhitung sejak tanggal 12 hingga tanggal 16 Februari mendatang. Dan untuk informasi terkini pasca banjir yang merendam 14 kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kita segera bergabung dengan koresponden Media Group Network, Faisal Wahab, langsung dari Kota Makassar. Selamat sore, Bang Faisal. Apa kabar, Bang? Sore, Hadi. Baik, Alhamdulillah. Oke, Bang Faisal, ini sudah 14 kecamatan di Kota Makassar kemarin terendam banjir. Hari ini kondisinya gimana? Terutama cuaca dulu nih di Makassar, Bang Faisal. Ya, dapat kami informasikan dari Kota Makassar bahwasanya saat ini cuaca terpantau cerah berawan, namun sedikit-sedikit terkadang terjadi guyuran hujan, tapi intensitasnya sejauh ini ada yang rendah, bahkan ada yang lebat secara tiba-tiba, dan kemudian berhenti juga secara tiba-tiba. Dan oleh BMKG sendiri saat dikonfirmasi baru-baru ini mengatakan bahwasanya intensitas hujan yang terjadi di wilayah Kota Makassar berbeda pada hari sebelumnya. Dan untuk hari ini, yang sebelumnya BMKG mengeluarkan peringatan dini bahwasanya di tanggal 12 hingga tanggal 16 mendatang, potensi curah hujan dengan intensitas sedang lebat masih akan terus terjadi seperti itu, Hadi. Oke, lalu bagaimana dengan kondisi banjir saat ini? Dikatakan saat ini banjir sudah surut. Lalu pantauan Anda saat ini gimana? Apakah memang apa yang disampaikan tadi sebelumnya itu kondisinya sudah banjir atau sudah surut atau hanya surut di beberapa wilayah saja? Iya, Hadi. Informasi terbaru, perkembangan update terkini pasca banjir yang merendam yang tersebar di 14 kecamatan di sejumlah titik yang ada di Kota Makassar, bahwasanya hasil pantauan kami sejak tadi pagi hingga saat ini bahwasanya situasi banjir itu sudah surut di sejumlah titik lokasi berbeda. Aktivitas warga juga sejauh ini berjalan normal seperti biasa setelah sebelumnya sempat terhambat karena banjir terjadi di 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Tidak hanya merendam rumah-rumah warga di 14 kecamatan dari sejumlah titik, tapi juga merendam sejumlah ruas jalan protokol yang ada di Kota Makassar. Dan sejauh ini, korban banjir yang sebelumnya mengungsi di tempat pengungsian yang lebih aman, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, dan untuk membersihkan lumpur sisa genangan banjir yang sebelumnya menggenangi rumah mereka, di mana kondisi terparah banjir kemarin itu sampai dini hari tadi yang kami pantau terjadi di wilayah Kecamatan Tamalate, tepatnya di Kelurahan Jongaya, Lorong 5 Andi Tonro, seperti itu, Hadi. Oke, berarti intinya hari ini kehidupan warga masyarakat Kota Makassar sudah berangsur pulih. Baik dari jalan protokol yang sudah surut airnya, kemudian juga pengungsi juga sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing, dan juga banjir juga sudah surut. Begitu, Faisal? Iya, seperti itu, Hadi. Tapi kendati demikian, peringatan dini BMKG itu masih ada selisih 2 hari ke depan diberlakukan, bahkan untuk mengantisipasi jatuhnya korban dari dampak banjir itu oleh pemerintah kota sendiri melalui Dinas Pendidikan memberlakukan sekolah jarak jauh bagi sejumlah siswa sekolah di tingkat SD dan SMP. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir adanya korban ketika cuaca ekstrim kembali terjadi di wilayah Kota Makassar. Seperti itu, Hadi.
Betul, karena memang masih ada 2 hari lagi ya, hingga Iya, tanggal 16 peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lantas, Faisal, tadi kita berbicara soal kehidupan di Kota Makassar yang sudah berangsur pulih. Lalu bagaimana dengan kehidupan nelayan? Ini utamanya terkait dengan gelombang tinggi di laut. Apakah nelayan di pesisir pantai Makassar ini sudah mulai beraktivitas kembali? dapat kami informasikan sendiri kalau untuk situasi di perairan wilayah Kota Makassar, suas ketinggian gelombangnya itu mencapai di ketinggian 1 meter, 1,5 meter hingga 2 meter, bahkan di beberapa perairan tertentu seperti di perbatasan NTT antara perairan NTT dengan Sulawesi Selatan itu bahwasanya ketinggian gelombangnya itu bahkan mencapai ketinggian dengan 4 meter. Olehnya itu kewaspadaan kepada nelayan yang beraktivitas di laut tentunya juga khususnya terhadap kepada para pengguna jasa kemaritiman juga diberlakukan oleh BMKG. Sementara itu untuk pasang air laut sendiri oleh BMKG diprediksi itu terjadi sekitar pukul 19 malam dengan pasang ketinggian itu 1,3 meter untuk hari ini. Seperti itu. Baik, jadi meskipun kondisi di kota sudah mulai kondusif, namun yang mesti atau yang juga diminta oleh BMKG adalah mengimbau masyarakat bahwa peringatan dini ini masih ada 2 hari ke depan hingga tanggal 16 Februari, sehingga masyarakat yang di perkotaan maupun juga masyarakat nelayan juga diminta untuk berhati-hati karena tadi Faisal menyebut bahwa ada potensi gelombang tinggi di laut dan juga air pasang, begitu ya Faisal? Iya, Hadi. Baik. BMKG sendiri melalui Kepala Bidang Data dan Informasi yakni Hanafi Hamzah mengatakan bahwasanya ini sebetulnya bukan pasang yang maksimum, Mhm. tapi apabila pasang itu terjadi bertepatan dengan curah hujan yang tinggi, maka potensi akan terjadinya banjir itu masih akan ada. Begitu, Hadi. Baik, warga masyarakat di perkotaan maupun juga di pesisir, warga nelayan juga diimbau untuk terus berhati-hati, mengingat sekali lagi peringatan dini dari BMKG masih berlangsung hingga tanggal 16 Februari. Terima kasih koresponden Media Group Network Faisal Wahab atas laporan Anda langsung dari Kota Makassar. Sehat-sehat selalu dan tetap hati-hati dalam bertugas, Bang Faisal. Siap. Baik, terima Sama-sama, kasih Hadi. Faisal Wahab dari Kota Makassar.